Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'du. Para jamaah yang dirahmati Allah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas penjelasan surat Al-Baqarah ayat 268. Firman Allah Subhanahu wa taala, "Asy-syaitanu ya'idukumul faqra wa ya'murukum bil fahsya. Wallahu ya'idukum maghfiratan minhu wa fadlah. Wallahu wasi'un alim." Ayat yang mulia ini berkaitan dengan ayat yang sebelumnya, yakni surat Al-Baqarah ayat 267, di mana pada ayat tersebut Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kaum mukminin untuk menginfakkan harta mereka dari hasil usaha mereka yang baik-baik, dan Allah melarang kaum mukminin menyengaja atau dengan sengaja memilih harta-harta dengan kualitas yang buruk untuk diinfakkan. Lalu kemudian pada ayat yang mulia ini Allah Subhanahu wa taala menerangkan akan janji Allah dan juga janji setan bagi orang yang mengeluarkan infak. Mengawali ayat yang mulia ini Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Asy-syaitanu ya'idukumul faqra wa ya'murukum bil fahsya." Setan menjanjikan kalian kefakiran dan memerintahkan kalian untuk berbuat keji. Di sini pertama yang harus kita fahami bahwasannya setan selalu berupaya menjerumuskan anak Adam dengan berbagai macam caranya. Kemudian makna janji setan dalam ayat ini adalah menakut-nakuti anak Adam dari kefakiran. Asy-syaitanu ya'idukumul faqra. Setan menjanjikan kalian kefakiran, yakni menakut-nakuti kalian dari kefakiran jika kalian mengeluarkan harta kalian untuk diinfakkan. Wa ya'murukum bil fahsya. Dan setan memerintahkan kalian untuk melakukan perbuatan keji. Dan perbuatan keji yang dimaksud adalah sifat bakhil. Sehingga setan mengajak manusia untuk memiliki sifat bakhil. Dan di sini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwasannya sifat bakhil merupakan salah satu dari perbuatan fahisyah, perbuatan keji. Padahal umumnya seperti di dalam ayat-ayat yang lain, perbuatan keji itu seperti perbuatan zina, perbuatan liwat. Dan termasuk dari perbuatan fahisyah, perbuatan keji adalah sifat bakhil. Dan apa yang dilakukan oleh setan kepada orang yang berinfak seakan-akan merupakan nasihat yang baik, yaitu agar tidak jatuh miskin dengan melakukan infak, dengan mengeluarkan infak. Sehingga nampaknya di sini memang setan memberikan nasihat. Namun sebenarnya hal itu bukanlah merupakan nasihat yang baik. Justru sebaliknya, hal itu merupakan godaan setan yang menjerumuskan. yakni setan berusaha menghadirkan rasa khawatir kepada seseorang yang akan mengeluarkan infak, perasaan khawatir jika tertimpa kesialan, sehingga diharapkan oleh setan agar orang tersebut
tidak jadi mengeluarkan infak. Kemudian Asy-Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin dari penggalan ayat yang mulia ini, beliau menerangkan bahwa orang yang melarang orang lain dari berinfak, maka dia telah menyerupai setan. Wallahu ya'idukum maghfiratan minhu wa fadla. Allah Subhanahu wa ta'ala menjanjikan kalian ampunan dan juga tambahan karunia. Di sini bisa kita lihat bahwa sangat berbeda antara janji Allah dengan janji setan bagi orang yang mengeluarkan infak. Sangat bertolak belakang. Orang yang mengeluarkan infak, kata Allah, Allahu ya'idukum maghfiratan minhu wa fadla. Allah Subhanahu wa ta'ala menjanjikan ampunan bagi orang yang mengeluarkan infak dan juga menjanjikan tambahan karunia. Maka ini merupakan kabar gembira bagi yang menginfakkan harta berupa ampunan dan tambahan karunia dari Allah. Dan tambahan karunia yang Allah janjikan di sini dapat dinilai dari 3 sisi. Yang pertama, bisa jadi Allah bukakan pintu rizki dari arah yang tidak terduga. Yang kedua, bisa jadi harta yang diinfakkan dilindungi oleh Allah dari musibah. Yani barangkali harta tersebut sebelumnya ditakdirkan oleh Allah hilang, rusak, terbakar, dan lain sebagainya, terkena musibah. Namun karena orang tersebut menginfakkan hartanya, maka Allah Subhanahu wa ta'ala ingin melindungi harta tersebut dari musibah yang tadi disebutkan. Kemudian yang ketiga, keberkahan yang diperoleh dari infak. Yani dengan berinfak maka pelakunya akan mendapatkan keberkahan dari infak yang dia keluarkan. Dan di sini disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi dari sahabat Abdullah bin Mas'ud, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna lisyaitani lammatan bi bani Adam wa lil malaki lammah, fa amma lammatu syaitan fa i'adun bisyarr wa takdzibun bil haqq, wa amma lammatul malak fa i'adun bil khair wa tasdiqun bil haqq, faman wajada dzalika falya'lam annahu min Allah falyahmadillah, wa man wajada al-ukhra falyata'awwadz billahi minasy syaithanir rajim." Thumma qara'a asy-syaitanu ya'idukumul faqra wa ya'murukum bil fahsya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya setan memiliki bisikan yang dia hembuskan kepada anak Adam. Demikian pula malaikat memiliki bisikan yang dibisikkan kepada anak Adam. Adapun bisikan setan maka merupakan janji keburukan dan juga mendustakan kebenaran. Sementara bisikan malaikat adalah janji kebaikan dan membenarkan atau meyakini kebenaran. Maka barang siapa mendapati hal itu, yakni bisikan malaikat, maka hendaknya dia menyadarinya bahwasanya hal itu datangnya dari Allah, sehingga hendaknya dia memuji Allah. Sementara apabila mendapati yang lainnya, yaitu bisikan setan, maka hendaknya dia berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Lalu kemudian Rasulullah SAW membacakan ayat yang mulia ini, asy-syaitanu ya'idukumul faqra wa ya'murukum bil fahsya. Setan menakut-nakuti kalian dari kefakiran dan memerintahkan kalian untuk memiliki sifat bakhil. Kemudian seseorang yang menginfakkan harta hendaknya berhusnudzon dengan janji Allah bagi orang-orang yang berinfak. yakni dia yakin bahwasannya infak yang dia keluarkan pastilah akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa ta'ala
baik di dunia maupun di akhirat. Ini hendaknya dia berhusnudzan. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menutup ayat yang mulia ini dengan firman-Nya, "Wallahu wasi'un alim." Dan Allah Subhanahu wa taala Maha luas pada semua sifatnya, ilmunya, keutamaannya, kemuliaannya, kekuasaannya, kekuatannya, dan semua sifat-sifatnya yang mulia. Alim, Allah Subhanahu wa taala Maha luas dan Maha mengetahui. yakni Allah mengetahui infak-infak yang dikeluarkan oleh hamba, baik yang sedikit maupun yang banyak, baik yang sembunyi-sembunyi maupun yang terang-terangan, sehingga Allah